Nah, bener kan? Sudah aksi pada tanggal 24 Juli sepi peminat. Sekarang malah dikabarkan 2 orang telah ditangkap. Kepolisian daerah Polda Jawa Tengah menangkap 2 orang yang diduga melakukan provokasi rencana aksi pada tanggal 24 Juli, yaitu hari sekarang ini, dengan tema Jokowi Endgame. Padahal pemerintah menerapkan PPKM agar masyarakat tidak melakukan aktivitas dan membatasi masyarakat melakukan aktivitas. Tetapi malah ada yang memprovokasi untuk berunjuk rasa. Padahal diketahui Indonesia sekarang ini kasus relatif tinggi, tetapi malah mengajak masyarakat untuk berdemo. Di mana pikirannya ya? Nah, untung polisi bergerak dengan cepat, bergerak dengan tegas. Akhirnya 2 sang provokator tersebut diamankan di Polda Jawa Tengah. Pemerintah untuk mengatasi pandemi ini sudah menggelontorkan dana puluhan triliun rupiah, membangun sarana kesehatan, membangun RS darurat dan sebagainya. Kurang apa coba? Ya seharusnya masyarakat mematuhilah imbauan dari pemerintah. Gak mungkin pemerintah kebijakannya itu untuk menyengsarakan rakyat. Setelah mengevaluasi PPKM darurat tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, akhirnya pun pemerintah menggelontorkan dana lagi untuk memberikan bantuan sosial yang terdampak PPKM. Ya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan sebagainya, UMKM yang terdampak PPKM darurat. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Nah, jika yang berdemo itu misal terkena virus ini, ya kemungkinan pemerintah lagi yang kebingungan. Ya seharusnya Anda sebagai masyarakat yang baik, ya seharusnya mematuhilah kebijakan dari pemerintah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nyesel kan? Ajakan aksi sepi peminat, malah sekarang ditangkap polisi. Kepolisian daerah atau Polda Jawa Tengah menangkap 2 orang terduga provokator rencana aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang rencananya digelar pada Sabtu 24 Juli 2021. Menurut isu yang beredar, unjuk rasa yang akan digelar hari ini mengangkat tajuk Jokowi Endgame. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan 2 orang itu berinisial N dan B ditangkap di Semarang pada Jumat 23 Juli 2021. Benar, ada 2 orang yang kami amankan, kata Iqbal lewat keterangan tertulis pada Sabtu 24 Juli 2021. Iqbal mengatakan, polisi menyita barang bukti berupa ponsel dan tangkapan layar ajak demo di grup WhatsApp. Dia mengatakan N diduga menjadi inisiator dan host rapat Zoom yang membahas rencana demo pada 24 Juli 2021. Sementara B diduga menyebar pesan ajakan demonstrasi di media sosial dan grup WhatsApp. Iqbal mengatakan pelaku membuat grup WhatsApp dengan nama grup klub tenis. Penamaan grup ditengarai supaya tidak terdeteksi. Iqbal mengatakan pembicaraan dalam grup itu adalah ajakan untuk berdemo di beberapa wilayah seperti di Semarang, Solo, Sukoharjo, Brebes, dan Kudus. Hasil dari penyelidikan, polisi menduga sempat diadakan rapat Zoom pada Kamis 22 Juli 2021 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dengan host Eli Al-Yahya. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut. Mari kita ciptakan kesejukan dan berharap pandemi ini segera berakhir, ujar Humas Polda Jawa Tengah. Polisi menjerat keduanya melanggar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia menghimbau masyarakat untuk tidak terhasut dengan ajakan aksi serentak yang beredar di media sosial. Aksi tersebut direncanakan berlangsung pada Sabtu 24 Juli 2021 besok. Polri mengingatkan masyarakat, demonstrasi akan berpotensi ciptakan kerumunan dan menambah penularan pandemi ini. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan,
Saat ini jumlah kasus pandemi ini terus melonjak, sehingga dengan adanya demonstrasi, potensi menciptakan kerumunan bakal terjadi, yang nantinya semakin memperburuk laju pertumbuhan pandemi ini. Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka pandemi ini yang masih sangat tinggi, kata Argo melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV pada Jumat 23 Juli 2021. Argo mengatakan, aspirasi masyarakat dapat dilihat secara daring, bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online, ujar Argo. Dia menambahkan, aparat kepolisian tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas apabila kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. Kalau memang dilakukan mengganggu ketertiban umum, ya kami amankan, ucap Argo. Diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memahami bahwa tidak semua kebijakan yang dibuat pemerintah dapat diterima oleh masyarakat. Meski begitu, ia meminta agar aspirasi yang dilakukan masyarakat dilakukan dengan prosedur yang ketat. Karena situasi pandemi ini, silakan sampaikan aspirasi, yang penting semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan rakyat Indonesia. Aspirasi resmi tertulis melalui telepon, melalui media, dan melalui apapun, yang penting semua ikut prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai satu tujuan, yaitu menangani pandemi ini, ujar Mahfud dalam keterangan tertulis Jumat 23 Juli 2021. Mahfud MD mengatakan, tujuan pemerintah adalah menjaga keselamatan masyarakat. Pemerintah memiliki prinsip salus populi supreme lex esto, alias keselamatan rakyat sebagai hukum yang sangat tertinggi. Dalam beberapa waktu belakangan, kritik terhadap pemerintah dalam menangani pandemi semakin membesar. Bahkan poster seruan aksi bertajuk Jokowi Endgame beredar di media sosial. Dalam poster yang tersebar, para pengemudi ojek online beserta masyarakat diajak turun ke lapangan untuk menolak penerapan PPKM. Keputusan penerapan PPKM darurat diakui Mahfud diambil secara berat. Terdapat dilema antara sisi ekonomi dengan sisi kesehatan. Namun keputusan yang diambil, ia tegaskan telah mempertimbangkan sebagai pendapat yang ada. Karena itu Mahfud meminta masyarakat untuk tetap tenang. Kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan menjaga kondisi ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Mari jaga negara ini agar tetap menjadi kondusif sambil berusaha bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan, terutama sekarang ini fokus persoalan kita adalah menyelesaikan pandemi ini, ujar Mahfud. Belum lama ini beredar di media sosial poster seruan aksi Jokowi Endgame sejak Kamis 22 Juli 2021 malam. Dalam poster tersebut, aksi akan dilakukan pada hari Sabtu 24 Juli sekarang ini dengan melakukan long march dari Glodok hingga Istana Negara. Belum jelas siapa pencetus aksi tersebut, tetapi di poster itu tercantum logo beberapa aplikasi ojek online di Indonesia. Namun, salah satu perwakilan ojek online telah mengkonfirmasi bahwa pihak mereka bukanlah pencetus seruan aksi tersebut. Pak Kapolda, terima kasih sudah memberikan kesempatan kita sebagai perwakilan dari komunitas, terutama di Grab. Untuk di sini kami mewakili ojol yang kemarin sempat naik isunya untuk masalah aksi yang akan turun di jalan pada tanggal 24. Kami mengatakan itu hoax dan tidak ada, kata perwakilan ojol Allen. Bersama dengan itu, warganet kemudian rame-rame menyertakan siapa dalang dibalik perencanaan aksi tersebut hingga munculnya tagar bongkar biang rusuh. Ketua Umum Cyber Indonesia, Muhanas Alaidit, melalui akun Twitter pribadinya ikut menggunakan tagar tersebut. Muhanas mengatakan, siapapun yang menjadi biang kerusuhan atas aksi tersebut harus diusut tuntas dan ditangkap. Jangan ragu, tangkap dan usut tuntas, apapun latar belakangnya. Cuit Muhanas dikutip dalam media dari Twitter Muhanas Alaidit pada Sabtu 24 Juli 2021. Muhanas menyebutkan bahwa penangkapan itu adalah dilakukan terutama bagi penyebar hoax tentang pandemi ini, tujuan yang menyebabkan vaksin sebagai pembunuhan massal dan lain-lainnya. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk menggulingkan pemerintahan dengan memanfaatkan kesulitan rakyat akibat pandemi ini. Mulai hoax pandemi ini, tuduh vaksin pembunuhan massal, bahwa sampai hati ada oknum memanfaatkan kesulitan rakyat hari ini akibat pandemi global untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Tandasnya, tagar bongkar biang rusuh trending di media sosial Twitter. Tagar ini merangkak naik usai heboh adanya ajakan untuk demo Jokowi Endgame terkait penolakan PPKM. Pada Jumat 23 Juli pukul 23, tagar bongkar biang rusuh menempati peringkat kedua trending dengan lebih dari 9.000 cuitan menggunakan tagar tersebut. Banyak para pengguna medsos rame-rame mendesak agar sosok di balik aksi demo itu diungkap. Berikut beberapa cuitan yang diunggah para netizen.
Negara sedang berduka, kok bisa-bisanya oposisi memanfaatkan pandemi untuk mengambil kekuasaan. Ada juga yang bicara data WHO yang meminta RI untuk menerapkan PPKM agar penyebaran COVID tidak secara terus-menerus menyebar luas. Lalu berikutnya terdapat cuitan, di saat banyak orang yang memperjuangkan jiwanya karena dampak pandemi ini, tapi kalian tidak punya hati sama sekali. Bongkar biang rusuh.